Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua. Pada kali ini kita sedikit membahas tentang YouTuber ya teman-teman. Bahwa YouTuber itu kadang-kadang kita terinspirasi daripada YouTuber-YouTuber senior ya, yang artinya dengan pendapatan yang luar biasa. Nah, pada saat ini ya teman-teman, saya sendiri selaku YouTuber pemula dan dengan bermodalkan HP kentang ya teman-teman, bisa mencapai target-target terutama kita untuk memonetisasi channel kita ya. Jadi memang sepertinya YouTube ingin menjadi YouTuber itu adalah gampang-gampang susah, di mana letak susahnya dan mudahnya itu di mana. Tetapi sekali lagi ya teman-teman, YouTuber itu tidak harus, artinya tidak tidak kita itu tidak harus kita terlalu ambisi, karena YouTuber itu kadang-kadang suatu keberuntungan yang menghampiri kita. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Saya sendiri membuat membuat konten ini sudah setahun dan akhirnya bisa dimonetisasi di setengah tahun kemudian. Artinya dalam waktu 6 bulan proses memonetisasi itu berhasil. Nah tentunya teman-teman, bermodalkan dengan HP biasa, artinya bermodalkan dengan HP-HP yang ramah, yang hanya tidak terlalu besar, hanya RAM 2 3 seperti itu kan, itu bisa kita melakukan menjadi partner dari YouTuber. Nah tentunya ini butuh kerja keras ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin berusaha menjadi YouTuber ini harusnya harus konsisten, artinya seperti itu ya teman. Apalagi kita yang bermodalkan pas-pasan dengan HP yang pas-pasan, tidak mempunyai kamera yang mendukung seperti itu, harus mempunyai konsep yang pas seperti itu. Nah, bagaimana ya perjalanan saat kita berusaha untuk memonetisasi YouTube kita ya teman-teman. Tentunya ini butuh suatu yang ekstra ya teman-teman. Tentunya karena YouTube sendiri kita ingin bergabung dengan YouTube harus memenuhi syarat-syarat seperti contohnya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini bukan hal yang mudah. Tentunya kita harus punya konsep terlebih dahulu ya teman-teman. Artinya dari konten-konten kita ini harus menarik gitu kan, karena tidak mudah ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Mencapai 1000 subscriber itu kan hal tidak mudah. Apalagi saat ini ya ketat sekali dengan cara kadang-kadang kita mencari jalan instan. Seperti ini ya teman-teman. Ketika kita mencari syarat 1000 subscriber ya, itu kan tidak hal yang tidak mudah. Apalagi kita sering sekali mencari jalan pintas seperti dengan sub for sub seperti itu, dan bahkan ada yang membeli seperti itu. Nah ini tentunya suatu hal yang sangat berisiko bagi kita, karena saya sendiri mengalami ini di setahun ini. Saya bisa memonetisasi 2 channel ya seperti itu, dan saya coba yang satu itu memang harus mencari, artinya dengan entah itu sub for sub ya seperti itu, bahkan harus mencari jalan pintas, tapi hasilnya itu tidak seperti yang kita inginkan. Justru yang alami itu lebih, artinya lebih bertahan seperti itu, walaupun channel saya sendiri tidak terlalu ramai tapi itu bertahan. Nah seperti itu. Jadi ini ada suatu konsistensi kita ketika kita ingin menjadi YouTuber kan seperti itu. Jadi memang harus kerja ekstra, kemudian kita tidak mudah mendapatkan 1000 subscriber tersebut ya, apalagi kita mengejar target untuk 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun. Nah kalau subscriber ketika kita melampaui 1 tahun masih bisa terakumulasi, artinya masih bisa bertahan. Kalau jam tayang sendiri itu tidak bisa, artinya kita harus mengejar 4000 jam tayang itu dalam waktu 1 tahun, sehingga kerja kita harus ekstra. Nah dengan cara apa ya, kita harus konsisten, artinya konten kita buat dengan semenarik mungkin, ataupun kita harus mencari penggemar kita di konten tersebut, sehingga video-video yang kita upload itu bisa ditonton orang, sehingga nantinya dalam waktu 1 tahun jam tayang dengan 4000 jam tayang itu bisa terkejar kan seperti itu. Nah saya sendiri, pengalaman saya dalam waktu 1 tahun ini bisa memonetisasi 2 channel, yang artinya mempunyai 2 kesempatan untuk bergerak ya tersebut ya teman-teman. Nah ini nanti kita bahas ya teman-teman di video dan tayangan-tayangan berikutnya, dan ini akan kita bahas dalam video dan tayangan berikutnya teman-teman. Nah sedangkan saya kembali lagi ya teman-teman, bahwa ketika saya membuat konten-konten ini tidak didukung oleh kamera yang ideal, artinya hanya bermodalkan HP jadul. Kita memaksakan untuk itu, walaupun hasilnya ya kita, karena dengan peralatan kita yang seadanya ya, kita harus menerima bahwa hasil kita itu seperti itu. Tapi setidaknya ini suatu kebanggaan bagi kita, apalagi kita bisa memonetisasi channel kita atau akun YouTube kita dalam 1 tahun, tuh bagi saya sudah sangat luar biasa. Jangankan kita berpikir untuk masalah pendapatan, itu yang ke belakang ya teman. Yang penting suatu konten kita adalah hobi kita dan menjadikan suatu hiburan buat kita sendiri. Jadi tidak terasa ya ketika kita sudah bisa membuat
video ataupun konten kita itu mencapai 200-an seperti dalam waktu 1 tahun, itu sangat luar biasa ya bagi saya pribadi, dan menjadikan momen-momen terbaik buat kita sendiri kan seperti itu. Nah kebetulan saya teman-teman ya, kenapa saya itu bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Awalnya saya tuh membuat channel bahwa tentang itu adalah vlog seperti itu ya teman-teman. Jadi tapi di situ saya teliti, saya amati itu terlalu sangat sulit ya untuk mendapatkan subscriber itu dari 1000 kemudian jam tayang 4000. Nah itu saya paksakan karena target ya, artinya setahun itu harus bisa dimonetis ya teman-teman. Nah itu karena dengan vlog-vlog seperti itu, daya tariknya sendiri itu kurang ya teman-teman, sehingga menjadikan suatu kesulitan kita sendiri untuk memonetis akun kita atau channel kita. Nah pada saat itu juga di tengah perjalanan, walaupun itu hampir terpenuhi syarat-syarat teman-teman, saya akhirnya berpikir untuk membuat channel kembali dengan cara yaitu memang dibutuhkan oleh orang lain, artinya bahwa channel kita itu bermanfaat. Salah satunya tentang jualan, karena saya sendiri adalah pedagang, aslinya pedagang kaki lima seperti itu. Cuma kebetulan yang saya bahas itu tentang jualan saya, yaitu tentang Odading dan Cakwe. Nah pada saat itu juga memang masih banyak yang menarik, artinya menjadi daya tarik sendiri. Jadi secara dengan berjalannya waktu itu banyak yang nonton ya teman, walaupun itu jumlahnya hanya dengan ribuan, tidak sampai puluhan ribu, tetapi itu sudah cukup untuk mencari subscriber ya teman-teman. Jadi secara alami itu datang sendiri, artinya kita mendapatkan subscriber sendiri, kemudian jam tayang pun seperti itu. Kita tidak perlu memaksakan karena banyak yang nonton yang butuh ilmu dari itu, ternyata itu bisa terpenuhi jadi jam tayang tersebut ya teman-teman. Nah itu nanti akan kita bahas ya teman-teman di tayangan berikutnya. Tapi saya di sini sekedar sharing dengan teman-teman bahwa menjadi YouTuber itu memang gampang-gampang susah. Artinya saya sendiri ya, kita boleh bermimpi tinggi tetapi kita harus mengukur kemampuan kita. Saya sendiri hanya dengan modalkan HP kentang seperti itu. Jadi ya awalnya semampu saya, artinya mengupload, mengedit pun saya masih belajar seperti itu. Jadi memang dari nol ya teman-teman. Saya sendiri hanya pedagang kaki lima yang tidak tahu artinya di IT dan editor seperti itu ya. Saya hanya mencoba dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Yang penting kita tidak terlalu tinggi bermimpi, boleh bermimpi tapi tidak terlalu tinggi sehingga kalau kita jatuh kan ya biasa-biasa aja, artinya seperti itu. Dengan berjalannya waktu sambil saya jualan seperti itu, rutinitas tetap jalan tapi konten tetap berjalan, menjadi hiburan sendiri. Ketika penat menjadi hiburan sendiri. Nah ya tentunya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menjadi YouTuber, artinya saya sendiri masih pemula tapi alhamdulillah masih bisa memonetis ini, dan walaupun itu masih kecil pendapatnya tetapi itu sudah luar biasa bagi saya karena ini hanya sampingan dan menjadi hiburan bagi saya. Nah oke teman-teman, seperti itu ya sharing dari saya singkatnya seperti itu. Nanti kita bahas bagaimana cara mendapatkan subscriber itu, untuk mencapai 1000 subscriber itu, kemudian jam tayang bagaimana cara trik kita untuk ini secara alami teman-teman, karena saya pernah mencoba juga dengan cara sub for sub, kemudian artinya seperti memaksakan agar 4000 jam tayang itu tercukupi. Nah itu ternyata dampaknya berbeda dengan yang alami ini. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.